Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ibu-ibu yang insya Allah senantiasa diberi petunjuk, dijaga dan dirahmati Allah, marilah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dengan nikmat Allah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu, kita kembali berkumpul dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka mentaati apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Tadi dibacakan di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya salah satu ujian yang Allah berikan kepada kaum Talut, kaum Talut itu di zaman Nabi Dawud adalah dengan cara memberikan sebuah sungai. Ujiannya hanya sebuah sungai ya Bu ya. Kemudian di situ diterangkan barang siapa minum dari air sungai itu maka dia bukan golonganku, kata Talut ya. Artinya kayaknya kok remeh banget ya ujiannya. Tapi tadi ternyata karena ini bagian ujian, sebagian besar dari bala tentara Talut itu justru mereka tidak tahan melihat air, masuk semua ke dalam sungai itu, kemudian minum sepuas-puasnya. Hanya sebagian kecil saja yang bisa bertahan, hanya minum seciduk air. Nah ini yang termasuk ke dalam mereka orang-orang yang lulus dalam ujian. Nah, hari ini kita diuji Bu. Apa ujiannya? Mendung. Ya, ujiannya mendung. Dan alhamdulillah kita tidak kemudian beralasan karena mendung kemudian tidak ngaji. Wong nek mendung kaya ngene iki enake ning omah ya Bu ya. Ya. Narik selimut lagi, kemudian dekapan dengan bantal, enak. Dengan alasan tadi pembenarannya mendung, ya balik lagi. Ya, kelihatannya sepele, tapi ini nanti kebaikannya Allah akan perlihatkan besar untuk kita. Kenapa? Karena kita berjalan dari rumah menuju tempat ini dalam rangka lillah, satu tujuan, tolabul ilmi, bukan tujuan yang lain ya. Dan mudah-mudahan seperti tadi sudah disampaikan pembawa acara, kita upayakan untuk mengikuti apa yang akan disampaikan nanti dengan serius, tidak lagi terganggu dengan hal-hal yang merusak konsentrasi ya. Maka ini sebuah kebaikan dan sebuah nikmat yang besar. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa lurus mengikuti risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram kita. Silahkan yang ada bukunya dibuka halaman 205. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang
bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang macam-macam doa istiftah atau iftitah. Dulu pernah saya tulis, masih ingat, doa iftitah yang mungkin tidak begitu populer tapi gampang dan pendek. Barangkali ada yang sudah hafal. Bukan Allahu Akbar kabiro. Yang saya tulis kalau nggak salah, Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya, jadi itu upayakan juga dipakai sebagai doa iftitah kita. Supaya apa? Supaya ada variatifnya. Tidak Allahu Akbar kabiro saja, tidak wajah itu saja, ya. Tidak Allahumma ba'id saja. Ya. Karena memang Rasulullah mengajarkan kepada kita doa iftitah itu banyak, ya, banyak. Ya. Maka kita tidak harus puas hanya dengan 1-2 doa iftitah yang kita hafal. Nah, kemudian hari ini kita masuk ke hadis yang 280 dulu, masih tentang doa iftitah di sini ya. Dari Umar radhiyallahu an bahwasanya ia mengucapkan di saat selesai takbiratul ihram dengan doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, ini juga pendek ya Bu, tapi tidak familiar. Ya, coba kita ucapkan bersama-sama pelan-pelan. Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, di sini wala ilahu ya, wala ilaha harusnya ya, karena hanya di sini ya adalah objeknya bukan subjeknya Allah ya. Nah, itulah doa iftitah yang terakhir yang ada di dalam hadis di Bulughul Maram ya. Kemudian kita masuk ke hadis 290. Wa nahwuhu an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu an. Hadis serupa juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, marfu'an inda khamsatin, secara marfu' atau tersambung kepada Rasulullah, yang diriwayatkan oleh 5 perawi hadis. Wa kana yaqulu, hadis itu berbunyi ba'da takbiri, setelah takbir beliau berucap a'udzu billahis samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Inilah redaksi ta'awud yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Jadi setelah takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah, yang ketiganya adalah membaca ta'awud ya. Jadi ta'awud jangan lupa ya, minimal ini di rakaat pertama ada ta'awud di situ sebelum kita membaca Al-Fatihah. Kemudian ada lagi yang lebih roji, yang lebih kuat, ta'awud ini dibaca setiap sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi di setiap rakaat sholat kita ada ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena berdasarkan dalil dari surat An-Nahl bahwasanya barang siapa membaca Al-Quran maka mulailah dengan berlindung kepada Allah, isti'adah ya, berlindung kepada Allah. Dan ta'awud yang diajarkan Rasulullah tidak hanya yang kita hafal itu yang populer di kita itu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, tapi ada bermacam-macam redaksi ta'awud.
Di antaranya yang kedua setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Jadi kalau ada orang membaca Al-Qur'an kemudian dimulai ta'awudnya dengan ta'awud seperti tadi, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim, jenengan jangan suudon kui aliran ngendi ya ta'awude kok beda. Bukan beda ta'awudnya, tapi jenengan yang enggak tahu ternyata ta'awud itu ada macam-macam. Nah, kemudian yang sering sekali dilantunkan Rasulullah adalah ta'awud yang seperti tadi ya. A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, kira-kira ada enggak yang memulai ta'awud dengan yang komplit seperti ini? Guyu kabeh. Ya. Karena memang ya tadi Rasul itu bukan seperti kita. Kalau kita itu untuk akhirat itu senangnya sing praktis-praktis. Sing penting lah wis sah toh. Nah, kan gitu ya. Tapi kalau Rasul yang utama ya, yang panjang. Ya, oleh karena itu dari sisi iftitah Rasul memilih yang panjang, kita memilih yang pendek. Ya, dari ta'awud Rasul mengajarkan yang sering dibaca yang panjang, kita cukup yang pendek saja. Lah kayak gitu kok ya. Kita cita-citanya pengen bersama Rasul ya. Kira-kira member apa enggak, Mbak? Ya, ya wallahu a'lam kan. Ya, jelas kalau kita dibanding dengan Rasul sangat jauh, malu banget kita. Dan tadi kita juga pengen masuk surga bersama Rasul. Oleh karena itu betul kata Rasulullah, masuk surgamu bukan karena amalmu, bukan Bu, bukan karena sholat kita, bukan karena tadi ya sedekah kita, bukan karena puasa kita, bukan. Masuk surga itu karena kasih sayang Allah ya. Karena sayangnya Allah kepada kita. Kenapa? Karena ya tadi kita itu untuk urusan dunia pengennya yang banyak, yang lama. Tapi kalau untuk urusan akhirat wis sing singkat wae, sing cepet, ndang terus golek dunia meneh. Kan gitu ya. Nah, itulah ya ta'awud yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini juga menjadi dalil masru'iyahnya atau disyariatkannya ta'awud di dalam sholat kita. Kemudian hadis yang 291. Ini hadisnya agak panjang. Saya bacakan artinya saja ya. Ibu-ibu iya nanti saya insya Allah hanya sampai jam 9, nanti ada 1/4 jam untuk tanya jawab ya, tidak sampai setengah 10 tapi jam 9 1/4. Jadi nanti monggo disiapkan untuk tanya jawabnya. Hadis yang 291, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan Al-Fatihah. Apabila ruku, beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak pula mendongakkannya. Akan tetapi beliau berada di antara itu. Dan apabila bangkit dari ruku, beliau tidak langsung sujud hingga berdiri dengan lurus. Apabila mengangkat kepala dari sujud, beliau tidak langsung sujud kembali hingga duduk dengan sempurna. Setiap 2 rakaat beliau membaca tahiyat dan menghamparkan kaki kirinya atau duduk iftirasi dan menegakkan kaki kanannya. Beliau melarang cara duduk setan
dan juga melarang seseorang untuk menghamparkan dua tangannya dalam sujud seperti binatang buas. Dan beliau menutup sholatnya dengan salam. Ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Rasulullah melakukan sholatnya dalam satu rakaat. Pertama dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua tentu saja tadi iftitah. Maka di sini dari hadis ini kita juga bisa menyimpulkan, karena di sini langsung membuka bacaannya dengan Al-Fatihah. Ya. Sementara di hadis-hadis yang lalu itu ada doa iftitah. Terus bagaimana nih hukumnya doa iftitah? Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan ada sebagian ulama menjadikan doa iftitah itu secara hukum fikih hukumnya sunnah. Ya. Tapi ada juga yang mewajibkan. Oleh karena itu, ketika ada yang menyunahkan, ada yang mewajibkan. Nih kalau kita dalam kondisi longgar, maka baca doa iftitah itu, ya, baca doa iftitah itu. Ini untuk kehati-hatian. Nah, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Apabila beliau ruku, beliau tidak menundukkan dan tidak mendongakkan. Jadi rata air antara keduanya. Jadi tidak begini kepalanya, tidak juga begini kepalanya. Tapi betul-betul rata air. Dikatakan di dalam hadis yang lain, andaikan air dituangkan di punggung Rasulullah, maka air ini akan tetap tenang. Saking lurusnya punggung Rasulullah. Oleh karena itu jangan jenengan ketika ruku ini punggung digembungkan. Ada ya, kecuali memang yang bentuk punggungnya memang seperti itu. Karena ada juga ya yang bentuk punggungnya itu agak bengkong, ya, agak melengkung. Itu enggak masalah karena memang posisi tubuhnya seperti itu. Tapi kalau punggung kita lurus, maka ketika ruku ini betul-betul lurus. Nanti kapan-kapan ketika ini nanti sudah selesai semua, kita akan praktek bagaimana sholat, ya, bagaimana sholat dengan gerakan, insya Allah. Nah kemudian ya, ketika beliau bangkit dari ruku, beliau tidak langsung sujud, tapi betul-betul berdiri iktidal tegak dulu, ya. Kemudian beliau membaca doa iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Bahkan ada yang ditambahi, ya, ada yang tambah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Boleh. Atau tadi doa iftitah boleh dipakai di sini, ya. Sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini juga boleh dipakai, ya, untuk tambahan doa iftitah. Ya. Baru setelah itu Rasulullah turun untuk sujud. Ya. Jadi luar biasa kalau melihat, ya, sholat seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Setelah sujud, beliau juga tidak kemudian sujud dengan tergesa-gesa, sujud dengan tenang sampai 7 anggota beliau, 7 anggota tubuh beliau betul-betul nempel di tanah, termasuk kening dan hidung. Jadi hidungnya jangan diangkat ya Mbak. Ada yang keningnya nempel tapi hidungnya diangkat begini, jentit, ya. Ini jangan, ya. Kenapa? Karena yang diajarkan Rasulullah adalah menempelkan kening dan hidung ketika sujud, dan tidak ada alasan, ya, bahwasanya hidungku mancung ke dalam, jadi nggak bisa nempel, nggak ada alasan. Kenapa? Karena Allah memberikan syariat ini dan pasti semua hambanya mampu melakukan, ya. Nah itu, ya. Kemudian setelah beliau tenang dalam sujud, kemudian membaca doa, kemudian bangkit dari sujud,
tidak langsung sujud lagi, tapi betul-betul duduk dengan sempurna, duduk di antara dua sujud. Baru setelah itu beliau sujud lagi, kemudian bangun dari sujud yang kedua. Beliau juga tidak langsung berdiri, tapi duduk kembali, ya, duduk sunnah antara sujud kedua dengan berdiri di rakaat berikutnya. Kemudian beliau bangkit dengan menjadikan tangan sebagai tumpuan. Ya, jadi itulah ya satu rakaat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di sini dikatakan setiap 2 rakaat Rasulullah duduk tahiyat, ya, tahiyat awal, dan duduknya iftiros. Iftiros itu menghamparkan kaki kiri, kemudian ya menjadikan kaki kanannya ya, ujung jarinya ditekuk, menegakkan kaki kanannya. Jadi kaki kanannya begini, sementara kaki kirinya begini, dihamparkan, ya, dihamparkan. Kira-kira jenengan bisa enggak, Bu? Insya Allah bisa, ya. Nah, itulah duduk iftiros. Dan di sini dikatakan dilarang duduk seperti duduknya setan. Nah, duduknya setan itu bagaimana? Duduknya setan adalah menghamparkan kedua telapak kaki, kemudian ya, dia duduk di atas tumit dari 2 kakinya. Itu duduknya setan. Bisa bayangkan? Ya. Jadi dihamparkan telapak kakinya dua-duanya. Jadi diginikan, Bu. Aduh, ginikan, kemudian kita duduknya di tumitnya. Ini tumit, ini telapak kaki gini. Jadi kayak sinden. Ya, kayak sinden. Ya. Iya. Ya. Ya. Gini, Mbak, piye Mbak iki? Tak copot sih. Harusnya di sini ya. Iya, Mbak. Oh, lewat video kan. Ya aku tiba no, Mbak. Ya. Nanti bisa dilihat di video kan ya. Nanti kalau yang masih bingung, ketemuan yang akan datang bisa saya praktek terus dengan lihatkan di sini ya. Ini bagian keuntungan yang duduk di depan.
Ya, itulah tentang duduk i'ah yang dibolehkan dan duduk i'ah yang dilarang. Kemudian kita masuk ke hadis 292. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, idaftataha sholata, apabila dia memulai sholat, wa idza kabbara lirruku'i, dan apabila dia bertakbir untuk ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila dia bangkit dari ruku. Jadi inilah 3 tempat di mana kita disunahkan mengangkat tangan ketika takbir, ya. Pertama adalah ketika memulai sholat. Kemudian yang kedua ketika turun hendak ruku, ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika bangkit dari ruku, itu diangkat tangannya, ya. Ini hadis atau dalil dari sunnah mengangkat tangan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian di hadis 293 dalam hadis Abu Humaid dari riwayat Abu Dawud, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, lalu beliau mengucapkan takbir. Kemudian dari hadis 294, hadis yang serupa dengan hadis Ibnu Umar, akan tetapi ia berkata hingga sejajar dengan ujung kedua telinganya. Jadi 2 hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbir. Dulu di awal kita juga sudah pernah membahas ini, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita takbir itu tangan kita, telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Kemudian jari-jari tangan kita tidak dirapatkan, tapi juga tidak direnggangkan. Ya, cukup begini saja. Jadi ada batas antara jari satu dengan jari yang lainnya. Ya. Kemudian di sini dikatakan yang pertama hadis 293 itu sejajar dengan pundak. Jadi begini. Ya. Jadi tangan kita ujung ini sejajar dengan pundak kita begini, ya. Kemudian yang kedua itu sejajar dengan telinga. Ya. Ujung jari kita ini sejajar dengan, ya, ujung telinga yang bagian bawah. Bukan begini ya Bu, ya. Cukup begini saja, ya. Tidak begini, ya. Ditemplekkan, nah ini ya. Ya, ini cukup segini aja. Jadi yang dimaksud dengan sejajar dengan ujung daun telinga yang paling bawah ini adalah jari-jari. Ujung jarinya. Jadi boleh begini, boleh agak ke atas sedikit. Ya, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian tadi upayakan telapak tangan menghadap ke kiblat. Bukan begini ya Bu, ya. Ada kalanya ada yang begini, ya. Nah, ini berarti telapaknya tidak menghadap ke kiblat, ya, malah berhadap-hadapan. Yang diajarkan adalah begini, ya. Yang paling enak begini, ya. Tapi monggo, ya, boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga, ya. Kemudian tadi kita diajarkan juga disunahkan mengangkat tangan ketika bertakbir pada 3 tempat. Kalau di hadis 292 itu di 3 tempat. Ada lagi tambah ketika bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Ini juga dengan mengangkat tangan. Jadi di hadis Ibnu Umar itu ditambahkan satu lagi, takbir mengangkat tangan disunahkan itu saat, ya, bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat selanjutnya.
itu kita angkat tangan kita, ya. Lah bagaimana kalau ada yang melakukan setiap bangun dari sujud itu mengangkat tangan? Boleh saja, boleh saja. Tapi jangan dijadikan kebiasaan, karena memang Rasulullah pernah melakukan itu, tapi tidak sering, ya, tidak terbiasa. Yang terbiasanya di 4 tempat. Takbiratul ihram, takbir ketika hendak ruku, ya, takbir ketika bangun dari ruku, kemudian takbir ketika dari tahiyat awal menuju rakaat berikutnya. Jadi ada 4 tempat yang disunahkan untuk mengangkat tangan. Kemudian hadis 295 dari Wail bin Hujr, ia berkata, aku sholat bersama Nabi SAW. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Ya. Kemudian ya, di sini ada penjelasan juga menurut lafal Abu Dawud. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya dengan memegang pergelangan tangan dan lengan bawahnya, ya. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, kemudian disunahkan meletakkan tangannya, ada yang tadi tangan kanan di atas tangan kiri, plak, ya, diletakkan di dada seperti ini, ya. Nah, dada itu batasannya dari sini, Mbak. Ada apa ya? Ini ya. Ya, legokan ini ya. Nah, sampai diafragma sini, ya, bawah diafragma. Nah, itu. Ini dada. Jadi boleh begini, boleh. Jadi ada orang sholat begini, gak apa-apa, ya. Boleh juga begini. Boleh begini, boleh juga begini. Karena ini masih dada diafragma, ya. Monggo silahkan. Tapi yang paling enak dan nyaman ya di sini ya. Ya di sini. Kalau begini kok rasanya piye ya. Tapi ya boleh, boleh. Dan tadi ini ya berada di tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Begini. Kemudian di hadis Abu Dawud itu malah justru menggenggam. Jadi ininya tangan kanannya menggenggam pergelangan tangan kiri, kemudian diletakkan di dada. Jadi boleh digenggam begini, boleh diletakkan saja, ya. Terus kemudian agak begini juga boleh begini, ya. Yang tidak boleh begini, Bu. Ini nggak boleh, nggak ada dalilnya, ya. Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada dalilnya. Nah, iki kademen. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian di hadis 296 dari Ubadah bin As-Samit, ya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah, ya. Kemudian hadis 97-nya 297 sama, ya, tidak mencukupi sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian di hadis 298 dalam riwayat yang lain milik Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban, ya, mungkin kalian membaca di belakang imam kalian, ya. Kami menjawab benar. Beliau bersabda, jangan kamu baca selain Al-Fatihah, karena tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, hadis-hadis ini jadi dalil bahwasanya bacaan Al-Fatihah di dalam sholat kita adalah menjadi rukun atau wajib. Kalau itu tidak dibaca, maka sholat kita tidak dianggap, ya. Rakaat yang tidak ada bacaan Al-Fatihah dianggap gugur, ya. Nah, kemudian ada dua pendapat nih ketika kita jadi makmum, ya. Kalau sholat sendiri pasti ya, Bu, ya. Nah, kalau misalnya sholat sendiri, ini mungkin pernah terjadi sama jenengan, ya, karena pernah juga terjadi sama saya. Kadang-kadang kita merasa sudah baca Al-Fatihah, kemudian milih surat yang agak panjang,
belum selesai kita terus bingung, mau jane wis maca Al-Fatihah apa urung ya? Pernah nggak jenengan gitu? Berarti podo, Mbak. Iya, lupa wis baca Al-Fatihah apa urung, padahal kita tahu nih Al-Fatihah jadi rukun, jadi wajib di dalam rakaat kita. Kira-kira apa yang dilakukan? Gimana? Kalau kamu masih punya kesempatan menyusulkannya, baca lagi. Disusulkan, ya disusulkan. Jadi setelah selesai surat, kemudian Al-Fatihah lagi, ya. Daripada nanti selama perjalanan sholat kita mikir, ki sholatnya sahopora ya. Ya, karena memang seperti itu. Kalau masih mungkin untuk disusulkan hal-hal yang wajib itu, susulkan lagi. Tapi jangan gara-gara sudah punya solusi disusulkan. Nah, jenengan terus jadi orang konsentrasi, jangan ya. Karena ini setan itu luar biasa mengganggu kita ketika sholat. Setan tidak ridho ketika sholat kita betul-betul khusyuk dan hikmat. Ini tidak ridho setan, sehingga mereka mengganggu kita dengan berbagai macam cara, ya, diantaranya kelingan jemuran, iya kan ya, kelingan utang, iya, mau nesing orang ngitung ya dadi ngitung, tenan no. Sholat itu kadang-kadang jadi ya cara untuk melepaskan solusi. Apalagi kalau yang mengatakan kalau kelupaan sesuatu, kehilangan sesuatu, sholat nanti ketemu katanya. Kebangetan nih, pada kayak golek sesuatu ning sholat ya. Ya. Nah, maka di sini seperti itu ya. Jadi kalau sholat sendiri munfarid, silahkan caranya. Ya, kalau Al-Fatihah kita ketinggal atau kita ragu sudah membaca Al-Fatihah apa belum, maka segera disusuli kalau masih bisa ya. Nah, kemudian permasalahannya di Al-Fatihah ini saat kita jadi makmum ya. Kalau di hadis yang tadi, hadis yang 298, di situ Rasulullah menerangkan ya, bahwasanya boleh kita membaca sesuatu saat imam membaca dengan jahriyah, dengan suara keras ya. Ya, bolehnya hanya Al-Fatihah saja, tidak boleh yang lain ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meskipun kita jadi makmum, maka kita tetap harus membaca Al-Fatihah dari hadis 298 tadi. Tapi ada ulama berpendapat lain, diantaranya di sini, bila imam membaca dengan keras, maka makmum tidak usah membaca. Ya. Kenapa? Karena hadis yang 298 ini dinasah, dihapus dengan adanya hadis yang di sini diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhari, Abu Dawud dan Ahmad. Ya, bahwasanya ya, adakah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai kejadian ketika Rasulullah sholat subuh bersama para sahabatnya. Ya, sholat subuh kan jahriyah, ya, keras, imamnya membaca keras. Tapi tadi Rasulullah mendengar ada di belakang makmumnya itu yang membaca keras juga, sehingga Rasulullah mengalami terganggu dengan bacaan makmum tadi. Maka kemudian Rasulullah bertanya, adakah seseorang di antara kalian tadi yang membaca Al-Quran bersamaan dengan aku membaca? Nah, kemudian seorang di antara mereka menjawab, ya, saya, wahai Rasulullah. Kemudian sabdanya, aku katakan kepadamu, mengapa aku diganggu? Kata Rasulullah begitu ya. Kemudian Abu Hurairah berkata, kemudian para sahabat mulai saat itu berhenti membaca Al-Quran bersama Rasulullah SAW bila Rasulullah SAW membacanya dengan suara keras, dan bacaan itu mereka dengar ya. Jadi inilah ya yang menjadi dasar bahwasanya ulama yang lain ya,
tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah saat menjadi makmum, cukup mendengarkan saja ya. Kemudian ya, alasan yang kedua, diamnya makmum untuk mendengarkan merupakan kesempurnaan bermakmum. Nah, sebagaimana sabda Nabi, imam itu dijadikan sebagai anutan makmum. Jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Dan jika dia membaca, diamlah kalian. Artinya mendengarkan. Kemudian di hadis yang lain, barang siapa sholat mengikuti imam, maka bacaan imam telah menjadi bacaan makmum juga ya. Jadi yang mewajibkan ada dalilnya ya. Yang cukup mendengarkan saja ini juga ada dalilnya. Jadi jenengan silahkan kira-kira mantep yang mana. Nah, kalau mantep yang membaca, ini membacanya kapan? Karena ada pertanyaan begitu tuh ya. Bacanya kapan Al-Fatihahnya? Kalau misalnya mantep yang membaca, tidak yang mendengarkan. Maka di sini juga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan membaca Al-Fatihahnya ketika imam jedah dari membaca satu ayat demi ayat. Jadi kalau imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kan ada berhenti. Kita baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, kita Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa membacanya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Nah, kalau ini nek imame menenge suwe. Iya enggak? Iya, karena bisa jadi ada imam yang berpemahaman bacaan imam adalah bacaan makmum, sehingga tidak memberi jeda antara Al-Fatihah dengan surat. Ya, enggak memberi jeda lama. Bayangkan kita baca Al-Fatihah sementara paling berhentinya cuma setengah menit. Masa kita selesai Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lah, bacanya kayak gitu akhirnya. Ya. Maka yang paling aman adalah saat tadi ya, imam jedah dari satu bacaan dari satu ayat ke ayat lain, di situ kita masuk ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, kita Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian yang ketiganya ya adalah ketika imam membaca surat, kita membaca Al-Fatihah. Ini ya tabrakan. Ya, seringkali kita Al-Fatihahnya bingung. Kenapa? Karena sebagian mendengarkan, sebagian membaca. Ya, jadi monggo, wallahu a'lam, karena ini perbedaan pendapat bagaimana cara membacanya dikembalikan kepada jenengan semua. Kira-kira yang nyaman dan tidak mengganggu konsentrasi sholat kita yang mana? Monggo, ya. Itu tentang membaca Al-Fatihah ya. Kemudian saat membaca Al-Fatihah, ini di sini kita diperintahkan untuk berhenti di setiap ayatnya. Ya. Kenapa? Di dalam sebuah hadis qudsi, ya, dalam sebuah hadis qudsi, ketika engkau membaca Al-Fatihah dalam rakaat sholatmu, maka upayakan berhenti di setiap ayatnya, karena setiap ayat yang engkau berhenti ini akan dijawab oleh Allah. Ya, sebagaimana di sini hadisnya, Allah Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, karena hadis qudsi ya, aku telah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, untukku dan untuk hambaku, separuh untukku dan separuh untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan bagian dari permohonan yang diucapkannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bacalah, bila hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan membalas ya
dengan mengatakan hambaku telah memujiku. Ya, jadi dibalas bacaan kita. Kemudian ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, ya, Allah kemudian membalas juga hambaku menyanjungku. Dan bila hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah membalas hambaku memuliakan aku. Dan ketika hamba ini meneruskan dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini bagianku dan bagian hambaku, dan hambaku akan mendapat apa yang dimintanya. Kemudian kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Allah akan menyahut, membalas, itu adalah hak hambaku dan dia pantas mendapatkannya. Loh, nah, luar biasanya bacaan Al-Fatihah ketika dalam rakaat sholat. Maka ibu-ibu ketika membaca Al-Fatihah di rakaat sholat, upayakan ini dihayati. Ini percakapan kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah di dalam rakaat sholat kita, ya. Jadi jangan terlalu cepat, ya, apalagi patas tanpa berhenti, ya. Nanti coba bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jarene Allah karepmu. Ya iyalah, mau dijawab piye? Ya iya, lah udah, makhrajil hurufnya hilang, tajwid panjang pendeknya hilang. Ya sudah, Allahnya karepmu. Ini indah banget. Ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu berarti kedudukannya di atas dari hadis nabawi. Karena ini firman Allah yang redaksinya saja diolah oleh Rasulullah, ya. Oleh karena itu, ini jadi bagian kegembiraan kita. Kenapa? Karena setiap sholat kita itu saat komunikasi kita dengan Allah. Siapkan diri kita, betul-betul siapkan, ya. Meskipun ini tidak mudah, Bu, tenan, wangel tenan. Karena tadi setannya luar biasa. Tapi kita harus berusaha, kita upayakan, ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar hari ini, kita kemudian tidak lagi menganggap sholat sebagai penggugur kewajiban tapi betul-betul menganggap sholat adalah komunikasi kita dengan Khalik kita, dengan pencipta kita. Dan tadi ini juga kebaikan. Kenapa? Ketika sholat kita dinilai oleh Allah sholatnya baik, maka semua ini akan menjadi baik, ya, insya Allah. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah saat kita berjumpa dengan Allah nanti, ya. Itu saja ibu-ibu untuk kesempatan hari ini, ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya. Ya, berdiri nggak apa-apa, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah, ada yang saya tanyakan mengenai bab sholat, terutama pada saat kita menjadi imam, maksud saya menjadi imam. Makmum masbuk. Oh, makmum masbuk. Ya, karena yang saya tahu mungkin ada beberapa pendapat itu yang benar itu pada saat kita menjadi makmum masbuk, batasan maksudnya batasan satu rakaat, kita dapat satu rakaat. Satu rakaat
Al-Fatihah. Iya, betul. Iya, iya, iya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya apa yang ditanyakan pernah saya bahas ya. Mungkin jenengan pas nggak datang. Ya. Jadi batasan kita mendapat 1 rakaat sempurna dengan imam saat kita menjadi makmum masbuk. Ini memang ada 2 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, ketika kita tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam, maka berarti kita tidak mendapatkan rakaat itu. Dengan dalil tadi, karena di setiap rakaat itu harus ada bacaan Al-Fatihah. Ya. Kemudian ini pendapat kalau tidak salah Imam Bukhari, Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syaukani. Itu pendapatnya seperti itu. Jadi harus dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya tidak ada, berarti nambah 1 ya setelah imam salam. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama selain mereka bertiga. Ya, pendapat seluruh ulama, kebanyakan dari ulama, batasannya adalah ketika kita mampu ruku bersama imam, maka kita sudah mendapatkan rakaat yang sempurna, meskipun tanpa membaca Al-Fatihah. Ya, jadi ada 2 pendapat. Monggo dari jumhur ulama ruku batasannya, dari Imam Bukhari, As-Syaukani dan Imam Ibnu Hazm itu tadi batasannya adalah Al-Fatihah. Ya Mbak ya. Jadi seperti itu. Monggo silahkan yang mana yang kira-kira jenengan yakini, karena semua ada dalilnya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Iya. Yang pertama, saya akan menanyakan, andai kita mempunyai anak laki-laki berumur 12 tahun, bisakah menjadi Imam kita sebagai pengganti ayahnya sebenarnya sedang dinas luar kota? Iya. Yang kedua, kan tadi Ustazah sudah menerangkan duduk di antara 2 sujud dan kakinya iftiros, ya. andai itu terjadi dengan orang yang gemuk, itu gimana? Kan nggak sampai ya? Ya. Kira-kira yang bisa ada Ya. yang saya pertanyakan. Akhir dalam boleh topik koordinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ketika kita memiliki anak 12 tahun, bolehkah dia bertindak sebagai imam? Kalau 12 tahun, anak sekarang itu biasanya sudah balik, ya, sudah balik. Karena anak sekarang itu mengalami pendewasaan lebih dini, ya. Seperti anak perempuan kita, kalau dulu zaman saya itu head itu kelas 1, 2, 3 SMP. Sekarang anak kelas 4, kelas 5 SD saja sudah head, ya. Nah, ini begitupun yang laki-laki. Kalau dia sudah balik, sudah pernah mimpi, ya, dia boleh jadi imam. Atau dia belum balik nih, tapi dari sisi pemahaman agama dia sudah bagus. Artinya dia sholat sudah bisa sholat seperti sholatnya orang dewasa, tidak sambil guyon, tidak sambil lirak-lirik, tidak sambil gatelen. Nah itu ya. Kadang-kadang kan anak-anak kan ya sholatnya sak-sae. Kalau seperti itu boleh, ya boleh. Apalagi kalau bacaan Al-Qur'annya lebih bagus, hafalannya lebih banyak, maka silahkan jadi imam. Dengan catatan dia sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Itu seperti itu, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi bagaimana kalau misalnya orang gemuk tidak bisa duduk iftiros? Tentu saja duduk iftiros ini ditekankan bagi mereka yang normal, ya Mbak, yang tidak dalam kesulitan. Kalau dia kegemukan atau sakit, maka Islam kemudian tidak dolim. Islam itu mudah, ya. Monggo semampunya. Ittaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kalian semampu kalian.
Tapi mastatoktum di sini jangan dijadikan alasan, artinya gampang bukan. Tapi kalau tadi alasannya kegemukan, kalau itu dipaksakan juga tidak jadi kebaikan, maka monggo semampunya, ya. Kemudian satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir, iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah baca hadis bahwasanya diadakan imam itu untuk diikuti. Maka ketika imam ruku, rukulah. Ketika imam sujud, sujudlah. Ketika imam membaca, diamlah. Nah, ini pertanyaannya, kalau imamnya bacaannya sir, tidak kedengaran, seperti sholat asar, duhur, itu kan sir, ya. Sementara bacaan imam itu cepat. Terus bagaimana kita yang bacaan Al-Fatihahnya belum selesai? Nah, tentu saja ketika imam kemudian sudah ruku, kita jangan meneruskan Al-Fatihah. Nanti kalau kita meneruskan Al-Fatihah, imamnya sudah bangun lagi di rakaat kedua, kita baru ruku. Nah, terus ini jamaahnya di mana? Maka kita ikut ruku bersama imam. Meskipun tadi mungkin kita baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, coba alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Imam Allahu Akbar ruku. Coba piye iki? Ya. Kan masih jauh itu. Tapi ya tadi bukan berarti kemudian kita Maliki Yaumiddin, iya kena berdua, iya kena mantek meremelek. Saking cepet lah bingung kok. Nah, bukan begitu. Ikut ruku. Ya, ikut ruku. Kemudian ruku cepet banget, ya wis itu rezeki kita berarti. Ya, karena kan mestinya kita nggak tahu nih kalau imamnya begitu, ya sudah diikuti saja. Nah, terus nanti sholatnya piye? Biarkan tanggung jawab dia. Sakarepmu tanggung jawabmu. Nih orang ya mbak. Artinya ini keutamaan sholat jamaah. Ya, ketika imam salah bukan salah makmum. Tapi ketika imamnya benar dan baik, kebenaran dan kebaikan makmum, enak banget ya. Makanya tadi udah jangan teruskan Al-Fatihah, nanti jenengan ketinggalan gerakan. Kenapa? Karena ketika ketinggalan gerakan, dua gerakan, artinya imamnya ruku, kita masih baca Al-Fatihah, kemudian imamnya sudah mau sujud, kita sudah tidak bisa dikatakan jamaah. Ya, tidak bisa dikatakan jamaah. Udah ikut aja. Berarti ini tanggung jawab imam, udah ya, tanggung jawab imam. Lah, sholatnya sah ora bunyi ini? Sah. Karena kita niatnya tidak begitu. Ya, kebetulan saja dapat imam seperti itu. Ini untuk pelajaran. Kalau imamnya itu lagi nggak usah. Ya, iya, jangan nekat. Wah, seneng iki imamnya cepet dan rampung. Karena memang anak muda ada yang model gitu. Apalagi kalau sholat taraweh ya. Giliran yang maju imam cepet, wah cah nom-nom seneng, sampai tepuk tangan loh mbak. Saking disenenginya. Nah ini ya harusnya nggak gitu. Itu dalam kondisi darurat saja karena kita tidak tahu ya bagaimana imamnya. Ya itu saja barangkali untuk kesempatan hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.